Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita pada minggu ini diambil dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 26 dengan tema Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sahabatku, manusia dengan strata apapun, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan hidup. Ketika manusia melihat keadaan dunia pada akhir-akhir ini, kekhawatiran akan memenuhi hatinya. Tetapi seberat apapun keadaan, kita segala sesuatunya tergantung kepada iman kita. Tetapi seberat apapun keadaan kita segala sesuatunya tergantung kepada iman kita. Iman itulah yang membuat kita kuat, tegar mampu untuk menghadapi segala hal yang buruk yang ada dalam hidup kita. Kemampuan untuk menghadapi rasa khawatir dan gentar itu tergantung dari bagaimana kita merespon setiap keadaan yang kita alami. Sahabatku, kitab Ratapan adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi ini adalah Nabi yang hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem sedang mengalami kerusakan moral. Melihat kerusakan itu, Nabi Yeremia sangat sedih. Jika kita perhatikan isi kitab Ratapan yang hanya berisi 5 pasal dan semuanya mengisahkan tentang keluhan, air mata maupun jeritan hati seorang nabi karena melihat kondisi kota Yerusalem. Nabi Yeremia sering menangis, berkeluh kesah, dan meratap karena merasa terbeban dengan keadaan Yerusalem yang mengalami murka Allah. Kota Yerusalem mengalami kehancuran akibat umat Allah tidak lagi menghargai Allah. Hati Yeremia merasa pilu dan pedih melihat kehancuran umat pilihan Allah beserta dengan seluruh kekayaan dan kejayaannya. Perkakas-perkakas bait Allah dihancurkan, barang-barang berharga dibawa pergi keluar dari Yerusalem, dan banyak orang-orang cerdik pandai dibawa sebagai tawanan. Yang ada hanyalah kekeringan, kegersangan, dan kesengsaraan. Demikianlah gambaran keadaan hidup kita pada umumnya. Begitu banyak problema, kesulitan, penderitaan, dan tekanan. Hidup yang membuat kita lemah dan menyerah. Seolah-olah tidak ada kekuatan untuk menjalaninya. Tidak ada lagi semangat dan keceriaan dalam hidup kita. Tetapi dalam pasal 3, ada ayat-ayat yang merupakan kekuatan dan penghiburan seolah-olah sebuah oase di tengah padang gurun yang kering dan gersang. Ada pengharapan bagi kita yang hidup dalam tekanan dan kesengsaraan. Demikianlah gambaran keadaan hidup kita pada umumnya. Ada pengharapan bagi kita yang hidup dalam tekanan dan kesengsaraan. Firman Allah yang adalah sumber mata air yang sejuk akan selalu memunculkan harapan yang baru di dalam hidup kita. Firman-Nya selalu menjadi jawaban sehingga kita tetap tegar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Beberapa rahasia untuk mendapatkan kekuatan dan jawaban Allah bagi kita. Pertama, murka Tuhan berlangsung hanya sesaat, tetapi kasih setia-Nya tidak akan pernah berakhir. Hal ini diungkapkan Yeremia dalam ayat 22 sampai 23, bahwa rahmat-Nya tidak pernah habis oleh apapun. Bahkan selalu diperbaharuinya setiap pagi dan setiap hari. Pemeliharaan Allah memang benar-benar nyata bagi bangsa Israel sepanjang sejarah mereka. Karena kasih Tuhanlah, mereka tidak binasa bahkan saat berjalan di padang gurun. Meskipun bangsa itu berulang kali melakukan pemberontakan kepada Tuhan, sehingga Allah murka dan mereka harus dihukum. Tetapi kasih setia Tuhan lebih besar dari murkanya. Itulah mengapa bangsa itu dan kita yang percaya harus memiliki pengharapan kepadanya saja, karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kedua, Tuhan itu baik
dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia. Kadang bahkan sering sekali penantian akan pertolongan Tuhan itu tidak mudah dan tidak secepat yang dipikirkan manusia, terlebih dalam situasi sulit atau terdesak. Hal ini yang sering membuat manusia gagal mengenal kesetiaan Tuhan itu, karena manusia memaksakan konsep berpikirnya terhadap tindakan Tuhan. Sikap yang ditunjukkan Yeremia jelas bahwa dalam pengharapannya akan pertolongan Tuhan, dia tetap berserah dan membiarkan Tuhan mengambil bagiannya untuk memulihkan bangsa itu. Dengan tegas ia katakan, "Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. "Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya." Memang Tuhan pasti menjadi bagian hidup orang yang percaya, dan rencana Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi yang berpengharapan kepadanya. Jati pengharapan yang sungguh harus dibarengi dengan kesabaran dan kerendahan hati. Bahkan dalam ayat 26 dikatakan, menanti dengan diam. Ini menandakan tindakan kesabaran dari orang yang percaya. Diam bukan berarti vakum dan pasrah, tapi diam dan sabar di dalam iman dan berserah dalam pengharapan menanti pertolongan Tuhan. Ketiga, hukuman Tuhan bukan menghancurkan, tapi menegur dan mengingatkan. Ada kalanya, Tuhan menghukum dan atau mengizinkan hukuman kepada manusia. Hukuman itu bisa berupa penderitaan, kesakitan atau penyakit, perpecahan dan sebagainya. Namun hukuman itu bukanlah tujuan Tuhan, melainkan cara Tuhan memberikan peringatan dan teguran kepada manusia berdosa. Tujuan Tuhan jauh lebih mulia daripada hanya sekedar menghukum, yaitu Dia ingin agar umat-Nya mengalami pertobatan, pengudusan dan pemulihan. Dengan demikian, orang akan datang kepada Tuhan menyadari dosanya, serta mohon ampun kepada Tuhan. Untuk itulah Yeremia mengatakan, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Hal ini ia ungkapkan mengingat dosa bangsa Israel yang sudah terlalu besar kepada Tuhan dan sesungguhnya tidak layak lagi menerima pengampunan. Namun jika dengan sungguh-sungguh dengan merebahkan mukanya dalam debu yang najis, Tuhan pasti mau memberi pengampunan. Sesungguhnya Tuhan tidak senang menghukum umat-Nya. Namun bangsa Israel bertindak ceroboh dengan menduakan Tuhan dan mendukakan hatinya. Untuk itulah Tuhan menghukum mereka demi terciptanya umat yang setia dan hidup dalam kekudusan dan moral yang benar di hadapan Tuhan dan dunia. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mendewasakan iman. Dewasa iman berarti dia yang memahami bahwa hukuman Tuhan itu bukanlah kutukan atau akhir kehidupan, namun memahami bahwa Tuhan berkenan mengampuninya jikalau ia mau berbalik setia kepada Tuhan dengan kesungguhan hati serta berkomitmen untuk senantiasa setia padanya. Sahabatku, melalui ratapan ini, Yeremia meluapkan isi hatinya yang penuh kepedihan karena penderitaan berat yang dialami bangsa itu. Luapan hati ini sekaligus ungkapan kesadarannya bahwa hukuman itu mereka terima justru karena pemberontakan dan dosa mereka kepada Tuhan. Yeremia mengakui keadilan Tuhan itu bahwa meskipun bangsa itu telah ditetapkan Tuhan sebagai bangsa pilihannya, bukan berarti mereka bisa hidup seenaknya dan melakukan dosa. Tuhan menginginkan agar sebagai bangsa pilihan, mereka seharusnya mampu menunjukkan bagi dunia bagaimana mereka hidup, bukan malah menjadikan predikat itu sebagai kesombongan dan keangkuhan iman. Sama halnya dengan kita, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, maka tugas kita bukanlah menyombongkan diri atas keselamatan itu, melainkan kita harus menyadari bahwa tugas kita adalah mengusahakan agar semakin banyak orang yang menerima keselamatan itu. Refleksi bagi kita, tidak hanya bangsa Israel, kita pun pasti punya banyak pergumulan yang tidak bisa kita uraikan satu persatu. Bagaimana kita menyikapinya? Tentulah dengan iman dan pengharapan. Yeremia mengimani bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Maka dia berharap akan pertolongan Tuhan untuk memulihkan bangsanya. Hukuman Tuhan memang pasti akan berjalan bagi yang melakukan dosa, namun pengampunan juga selalu
tersedia bagi yang datang padanya memohon pengampunan dengan sungguh-sungguh. Janganlah kesulitan, penderitaan, penyakit membuat iman kita semakin jauh dari Tuhan. Namun, mari kita pahami bahwa semua itu akan kita lalui dengan kemenangan ketika kita bersama dengan Tuhan. Janganlah kita berdosa oleh keadaan yang kita alami, namun kiranya kita semakin memperbaharui diri dan iman di dalam Tuhan. Kiranya kita diteguhkan untuk hidup dan menikmati kasih setia Tuhan itu, sehingga setiap pagi kita menerima berkat yang baru yang semakin indah. Amin.